Assalamualaikum, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 6 dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tugas kelompok PowerPoint kami dengan materi lembaga pembiayaan. Yang dimana kelompok kami terdiri yaitu yang pertama, Indra Tigalenta dari nomor urut 14, Melani Pratiwi Pelajukan dari nomor urut 19, Muhammad Anwar dari nomor urut 26, Nadia dari nomor urut 27, yang terakhir Sarah Putri Sarifudin dari nomor urut 32. 1. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Adapun lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 1 merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 2. Fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan pada umumnya adalah untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. 3. Peran lembaga pembiayaan. Peran lembaga pembiayaan pada umumnya adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana atau barang modalnya selain perbankan. 4. Jenis lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab 2 Pasal 2 bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha yaitu lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Kedua, anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 3. Pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau consumer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Keempat, usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit atau credit card adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dapat bisa dilihat contoh skema pembagian perusahaan pembiayaan dalam bagian 6.10. Selanjutnya, B. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Adapun menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 bahwa perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Bagian C. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. 5. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan sama dengan prinsip kegiatan usaha perbankan dan pasar modal, yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional seperti dalam praktik usaha sewa guna usaha atau liaksi. Pengolahan liaksi dapat menggunakan prinsip konvensional dengan memasukkan unsur bunga dalam kegiatan transaksinya. Dapat pula menggunakan prinsip syariah dengan akad ijarah multahiyal bit tamlik
atau IMBT. 6. Produk lembaga pembiayaan. Produk lembaga pembiayaan sangat beragam tergantung kepada jenis lembaga pembiayaan itu sendiri. Namun demikian, lembaga pembiayaan dilarang memiliki produk berupa giro, deposito, dan tabungan sebagaimana menjadi produk dari perbankan. Produk lembaga pembiayaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Produk perusahaan pembiayaan. Produk perusahaan pembiayaan seperti perusahaan anjak piutang, diantaranya 1. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. Dan 3. Mengelola usaha-usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Suatu produk perusahaan pembiayaan lainnya diantaranya berupa 1. Pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, seperti pembiayaan kendaraan motor, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Dan 2. Pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Lalu bagian B, produk perusahaan modal ventura. Produk perusahaan modal ventura diantaranya penyertaan saham, equity participation, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, quasi-equity participation berdasarkan pembagian atas hasil usaha, profit atau revenue sharing. Lalu yang terakhir C, produk perusahaan pembiayaan infrastruktur. Produk perusahaan pembiayaan infrastruktur diantaranya pemberian dukungan kredit, credit enhancement, penjaminan pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi, advisory investment, penyertaan modal equity investment. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.